Menunggu informasi atau kabar dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang saat ini sedang melakukan Selebtubers, masa penahanan artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra resmi diperpanjang. Hal ini disampaikan langsung oleh Kadip Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, yang menyebut bahwa sejak 26 Maret lalu, penyidik dari Direktorat Cyber telah menetapkan perpanjangan masa penahanan terhadap kedua tersangka hingga 2 Mei 2025. Dan kini masa tahanan kembali diperpanjang oleh pihak pengadilan hingga 1 Juni 2025 sebagaimana diatur dalam KUHP untuk kasus-kasus dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun. Ade Ari menjelaskan bahwa berkas perkara saat ini masih diteliti oleh jaksa penuntut umum. Penyidik masih menunggu hasil penelitian dari kejaksaan guna menentukan apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum P21. Ia juga menyebutkan bahwa proses penyidikan terus berlanjut termasuk klarifikasi dari sejumlah pihak terkait yang masih dimintai keterangan dalam rangka pendalaman kasus ini. Oh iya Pak. Ya. Iya Pak. Yang pertama itu untuk kasus tersebut saat ini penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya masih menunggu informasi atau kabar dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang saat ini sedang melakukan penelitian berkas. Jadi kami masih menunggu ya hasil penelitian berkas dari rekan-rekan jaksa penuntut umum. Tapi nanti kami pastikan ya, pastikan lagi. Masih menunggu ya. Tapi Pak, kendala dari P21 itu apa Pak selain barang bukti? Yang jelas terakhir berkas sudah dikirim ke jaksa penuntut umum, saat ini sedang dilakukan penelitian kembali ya. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menilai bahwa kasus yang menjerat Nikita saat ini cukup janggal. Pasalnya, apabila perkara ini memang memiliki bukti yang kuat, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk P21 terhadap berkas kasusnya. Ia juga telah melaporkan balik Reza Gladys terkait One Prestasi terkait dugaan pelanggaran kesepakatan kerjasama. Yang jelas saya sampaikan, saya mendapatkan peramanah dari Nikita Mirzani dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan One Prestasi. Gugatan One Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG, ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat 2 adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat 3. Dari gugatan One Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana seperti itu. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana seperti itu. Bilang katanya kita akan kemungkinan yang soal berkas dibalik ini tuh Bang, atau seperti apa Bang dari planning Abang sendiri? Ini kan strategi sebetulnya, jadi saya nggak perlu sampaikan, saya harus menghitung kapan saya harus membuat sesuatu langkah hukum. Contohnya saya membuat langkah hukum di saat saya melaporkan adanya rekaman ilegal yang dipergunakan menjadi barang bukti. Jadi patut diduga ada orang yang melakukan rekaman tanpa izin, yang patut diduga rekaman tersebut dijadikan barang bukti dalam laporan ini.
Itulah yang saya lakukan dan saya sudah melaporkan saat ini dalam proses penyelidikan yang ditangani oleh salah satu direktorat pada Polda Metro Jaya. Jadi itu langkah hukum di mana saya melakukan pada saat-saat tertentu dengan hal-hal yang menjadi perhitungan saya. Jadi sama dengan tiba-tiba saya mengasih info kepada teman-teman, segera saya akan mengajukan gugatan wan prestasi yang saya lihat bahwa ini adalah ada sebuah kesepakatan antara RG dengan IM dan juga dengan Nikita Mirzani. Seperti itu, dan itulah yang kita akan uji, sehingga yang menjadi tergugat adalah 2 orang, yang menjadi turut tergugat adalah 3. Ada 2 institusi dan 1 adalah perseroan terbatas, seperti itu. Bang, mengenai masa tahanan Niki sendiri seperti apa nih Bang? Ya, itu kalau masa penahanan sih berdasarkan surat yang saya terima terakhir tanggal 1 Juni 2025. Jadi itu kita lihat aja, yang jelas saya sampaikan bahwa dalam perkara ini yang dijadikan dasar untuk membuat laporan, yang dijadikan dasar untuk menjadi barang bukti, patut diduga adalah sebuah rekaman yang tanpa izin dari seseorang. Rekaman tersebut dijadikan barang bukti, dan barang bukti rekaman tersebut saat ini saya laporkan dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE, junto pasal 32 Undang-Undang ITE, seperti itu. Nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu. Itu diatur di pasal 29 KUHP, karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Ada satu klausul di pasal 29, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, bahwa di situ ditentukan dalam hal terkait dugaan tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, maka bisa apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, maka bisa diperpanjang 30 hari dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, belum juga ada penyelesaian proses penyidikan atau belum P21, maka harus lepas demi hukum, seperti itu. Berarti memang ada peluang yang besar Bang untuk Nikmir ini bisa benar-benar bebas ya Bang? Ya itu semuanya saya yakin insya Allah bisa, tapi kita lihat saja. Yang jelas yang harus saya sampaikan dan sudah saya ingatkan juga kepada Kejaksaan Tinggi DKI bahwa saya diminta untuk segera mengajukan gugatan wan prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Bang, tapi kalau misal nanti sampai tanggal 2 Juni tidak ada tambahan masa penahanan bagi Nikmir ya Bang? Ada 30 hari lagi dan itu terakhir. Berarti terakhir ya Bang ya, ada penambahan lagi? Itu ya, terakhir, kalau menurut KUHP ada kewenangan 30 hari lagi, dan itu adalah kewenangan yang terakhir. Apabila dalam waktu 20, 40 dan sudah menjadi 180 hari ya, maka harus lepas demi hukum. Ya itu kan disuruh mereview yang baik-baik. Anda sudah dengar tuh percakapannya, kan sudah ada di media sosial, di YouTube kalau nggak salah, di TikTok kan ada itu yang lagi rekamannya kan ada. Anda bisa dengar sendiri. Kalau Anda nggak punya, nanti saya coba akan carikan. Yang jelas itu adalah bagian dari kesepakatan yang harus dihormati, dan apabila kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah bagian antara prestasi dan wan prestasi. Bang, kesepakatan itu
hitam di atas putih atau seperti apa Bang? Tertulis atau gimana Bang? Kesepakatan itu bisa tertulis, bisa lisan. Nanti itu proses pembuktian. Yang jelas kami punya dalil, punya dasar, punya argumentasi hukum bahwa ini adalah bagian dari persoalan perdata, sehingga apabila persoalan tersebut dipersoalkan, maka itu terkait dengan prestasi dan wan prestasi. Prestasi itu adalah telah melakukan, wan prestasi adalah mengingkari kesepakatan yang ada. Dan gugatan yang kami ajukan adalah gugatan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh seseorang, RJ, dan AM. Oke Bang, berarti ini bisa dikatakan adalah endorse ya Bang ya, antara Ya, kesepakatan itu bisa antara saja RG. lah. Jadi seperti apa itu nanti istilah lah ya. Bang, tapi Itu kenapa menjadi baru diperintahkan untuk daftarkan gugatannya dalam waktu dekat ini? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin itu Bang? Ya itu kan strategi saya. Anda kan nggak boleh tahu apa yang harus saya lakukan. Ya itulah, saya melakukan sesuatu di detik-detik yang memang pada saatnya saya harus lakukan. Jadi sama dengan saya membuat laporan dugaan adanya intercept atau melakukan rekaman tanpa izin. Itu saya laporkan pada tanggal April ya, di bulan April. Artinya memang itulah skenario saya dari saat-saat saya melakukan sesuatu. Jadi ini kita bilang sudah daftarkan aja Bang sekarang. Bang, boleh Artinya cukup dirugikan juga dong Bang dengan udah adanya masa penahanan Bang. Ya itu kalau dirugikan ya pasti dirugikan, tapi itu kan persoalan lain. Yang jelas sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya wan prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan wan prestasi. Kenapa saya katakan terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Seperti itu. Bang, artinya kalau tidak tertulis itu digugat Bang, karena kan kalau tidak ada hitam di atas putih itu berarti tidak ada bukti kekuatan hukum gitu loh Bang. Maksudnya kalau ini Abang tadi bilang bisa jadi ini adalah tertulis atau tidak tertulis, berarti tandanya seperti apa Bang perjanjian? Bentuk perjanjiannya itu seperti apa? Apakah cuma omongan doang atau memang ini tertulis atau gimana Bang gitu? Bisa dijelaskan? Kalau menurut Anda perjanjian itu terbagi seperti apa? Kalau Anda sendiri belum paham, alangkah baiknya Anda pahami dulu baru tanya sama saya, daripada nanti saya kuliahin malam ini sampai malah nggak enak nanti. Yang jelas, sekali lagi saya katakan, apabila ada sebuah kesepakatan, kalau kesepakatan atau perjanjian itu dilaksanakan, itu namanya prestasi. Apabila tidak dilaksanakan, namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saya gugat adalah terjadi wan prestasi. Kenapa terjadi wan prestasi? Karena yang disepakati tiba-tiba diingkari, dianggap sebagai sesuatu dugaan tindak pidana. Itulah yang saya uji saat ini. Sebagai informasi nih guys, kasus ini bermula dari laporan seorang bos skincare yang bernama Reza Gladys yang dilayangkan pada 3 Desember 2024. Nikita Mirzani dan asistennya diduga melakukan pengancaman, pemerasan, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Reza mengaku sempat diminta mentransfer uang senilai 2 miliar disusul permintaan uang tunai senilai serupa beberapa hari kemudian. Lantaran merasa terancam lewat komunikasi yang dilakukan, Reza pun akhirnya melaporkan Nikita dan asistennya ke polisi. Atas laporan tersebut, keduanya dijerat pasal pemerasan dan TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.